Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Oh, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Pak Hamid. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rohli dari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum Pak Guru lanjut kepada pelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini, Nana? Semua, Pak. Oh ya, bagus. Berarti masuk semua ya, tanpa ada yang izin ya. Baik, sebelum itu, baik, sekarang kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Coba Pak Guru mau tanya, rukun iman itu ada berapa? Mungkin ada yang tahu? Ada 6, bagus. Tapi sekarang kita akan belajar tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian terkait dengan alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti Pak Guru akan menjelaskan materi secara global. Nanti setelah itu kemudian nanti kalian anak-anak semua itu mengamati gambar dan video. Nanti Pak Guru akan menampilkan gambar dan juga video. Kemudian nanti Pak Guru akan membentuk kelompok ya. Mau izin ke kamar mandi bentar. Oh ya. Ya. Kemudian yang keempat nanti Pak Guru kalian nanti akan diskusi. Kemudian setelah itu hasil diskusinya itu akan dipresentasikan di depan. Kemudian jika nanti ada teman yang belum memahami, maka teman yang belum paham itu maka tidak apa-apa menanya kepada yang presentasi. Kemudian kesimpulan dari hasil diskusi dan juga pengumpulan hasil diskusi dan juga tanya jawab dengan Pak Guru nanti. Kemudian nanti penutup. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bahwa nanti kalian semua dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan menggunakan contoh sederhana. Kemudian yang kedua, nanti harapan setelah pelajaran kali ini tujuannya kalian dapat mengidentifikasi dan tanda-tanda datangnya hari akhir berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, kalian nanti dapat menunjukkan sikap percaya dan meyakini adanya hari akhir sebagai bagian dari iman. Yang terakhir, nanti kalian siswa dapat mengembangkan sikap takut untuk berbuat dosa dan termotivasi untuk melakukan perbuatan baik sebagai persiapan menghadapi hari akhir. Itu tujuannya. Baik, sekarang kita akan masuk terhadap materi anak-anak ya. Coba Pak Guru mau tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian jika mendengar hari kiamat? Takut, Pak. Takut, Pak. Oh ya, apa kok takut? Takut, Pak. Masih banyak hutang, Pak. Oh ya, nanti berarti kiamat itu banyak. Oh ya, ya nanti Pak Guru akan menjelaskan bagaimana itu hari kiamat. Kemudian tahukah kalian apakah kiamat itu? Ada yang tahu? Alam semesta ya, Pak. Ya, bagus, bisa juga itu. Nah, kemudian yang ketiga, siapkah kalian jika kiamat terjadi dalam waktu dekat? Siap apa enggak? Tidak, Pak. Belum wisuda, Pak. Ya. Makanya berdoa supaya kiamat tidak terjadi dalam waktu dekat ini ya.
Enggak. Amin, Bagus. iya, Pak. Aku sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang coba di layarnya itu pilih ya. Hasil. Nah, Iya. itu gambar pertama, itu ada gambar apa itu? Gunung meledak. Bagus. Tombel ya Pak In. Gunung. Kemudian yang kedua itu gambar apa itu? Pak masuk Sebelahnya itu. Gua Minum keras. Ya, itu udah boleh ya. Tuh. Pak. Kemudian yang Itu kayak- ketiga apa? kayak Pak Hamid itu Pak yang minum itu Pak. Itu benar Pak. Haus Paham itu? presentasi Pak. Oh ya. Itu ya dari gambar yang 4 itu merupakan Offline tanda-tanda dulu, Pak. hari kiamat Offline. yang sudah terjadi ya anak ya. Tuh. Itu gambar nomor 3 itu gambar apa, Pak? Mana? Gambar 3 itu Gambar adalah anak Durhaka. yang durhaka terhadap orang tuanya. Itu ya. Oh, Ya. maling kundang ya Pak. Modelnya maling kundang itu. Tuh, itu merupakan jika sebab sudah terjadi banyak sekarang anak yang durhaka terhadap Orang tua. orang tua ya Saya itu. tidak, Pak. Tuh. Ya tidak boleh ya. Tuh. Saya Pak, Pak, orang tua, Pak. Bagus. Jadi ini adalah yang 4 gambar ini merupakan tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Nah, kemudian ini coba yang selanjutnya amati gambar berikut. Gambar pertama itu ada gambar apa itu? Gunung meletus ya Pak. Ya, bagus meletus. Bagus. Kemudian yang kedua Orang meninggal. Orang ya, Pak, ya? meninggal. Orang wafat. itu Hah? Nah, itu gambar yang keempat itu. Ya, gambar yang kedua itu Apa itu, Pak? Bencana alam. ya itu orang meninggal ya bencana alam. Atau Bencana alam. ya, Tsunami. ya, ya Tsunami. Bukan, itu adalah nanti Pak Guru akan jelaskan, itu adalah contoh hari kiamat kubro ya. Tuh, nanti Pak Guru akan jelaskan terkait dengan bagaimana hari kiamat itu dan juga ada berapakah hari kiamat itu. Pak Guru lanjut ya. Iya, Pak. Ya, Gambar gotong royong itu Pak ya. coba sekarang ini. Ini. Nah, ini anak, coba sekarang Pak Guru akan memutarkan video. Ya, Pak. Ya. Coba perhatikan ya anak ya. Pak. Izin kamar mandi, Pak. Ya. Jangan lama-lama tapi. Iya, Pak. Pak Hamid pipis di kelas Pak. Segera dibantu Pak Masud itu, nanti di play ya, dibantu. Mana videonya, Pak? Oh, Lama videonya tuh Pak. Loading ya. Loading mungkin. oh. Apa loading itu Ini anak ya, ini terkendala. Ya jaringan mungkin Pak. Pada Nah, Pak. jadi ya video di atas itu sebenarnya menggambarkan tentang hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu anak-anak ya. Tunggu dulu. Sekarang kita lanjut dulu ya, karena itu ada problem, maka kita lanjut terkait dengan pengertian beriman kepada hari akhir ya. Iya Pak. Iman artinya adalah percaya dan yakin, itu iman. Kemudian apakah itu kemudian iman kepada hari kiamat? Ya, adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari Akhir. ya. Ya. Meskipun hari kiamat itu belum terjadi, kita selaku orang Islam kita harus percaya bahwa suatu saat akan ada hari Hari Ya. kiamat. ya. Itu terus. Kemudian ini rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama itu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan yang kelima iman kepada hari kiamat.
Yang keenam adalah iman kepada qada dan Qada dan qadar. Coba aku mau tanya, yang kita bahas sekarang merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun Yang iman yang kelima, kelima. Nah, bagus. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian pentol semua ya. Siap, Bapak. Karena tidak Asik, makan karena gratis. tidak berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hari kiamat itu. Jadi hari kiamat itu ada dua Nana ya. Yang pertama itu adalah kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Sekarang apakah kiamat sugro di situ? Kiamat sugro berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kecil ya Pak. kecil. Bagus. Kecil bagus itu. Kemudian apakah kiamat sugro itu adalah hancurnya sebagian kecil alam di sekitar kita. Contohnya itu seperti halnya tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan juga orang meninggal ataupun mati. Jadi kiamat sugro di sini adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita ya. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberi dengan sempurna balasanmu. Itu. Kemudian yang kedua, apakah kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah kubro di sini berasal dari bahasa Arab yaitu adalah besar. Kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa. Semua itu akan binasa. Seperti ada lagu orang miskin, orang cantik, orang ganteng, semuanya akan mati. Seperti lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, itu kan ya. Jadi semuanya nanti akan mati. Kapan itu terjadi? Nanti hari kiamat kubro itu terjadi ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka dengan itu kehancuran alam semesta beserta isinya akan hancur ya. Tuh. Ya, Pak. Nah, kemudian kapan hari kiamat akan terjadi? Ada yang tahu mungkin? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya, bagus. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187. Di situ ya. Ya, Pak. Bagus. Kemudian sekarang tanda-tanda kiamat sugro. Munculnya fitnah. Sekarang sudah tidak bisa dibungkiri, anak-anak banyak sudah marak sudah terjadi fitnah. Maksiat ya Pak, merajalela. Ya, kemudian yang kedua banyak bermunculan nabi palsu seperti halnya yang kemarin itu yang di Probolinggo, perempuan saja mengaku nabi, gimana ada gitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat perbuatan riba banyak. Kemudian yang kelima anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagus itu. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Ya, tanda-tanda kiamat kubro di sini hari kiamat semua alam akan hancur ya. Nanti tanda-tandanya seperti ini. Nanti matahari akan terbit dari barat. Kemudian yang kedua munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya binatang melata di bumi atau dabbah. Yang ketujuh adalah munculnya dukan ataupun awan debu asap timur dan barat. Kemudian yang kedelapan terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Tuh. Palestina ya Pak? Iya. Pak, biasanya pulang ya Pak. Ya, tunggu sekarang.
Sekarang perjalanan manusia di hari kiamat ya, itu yang pertama itu adalah yaumul ba'ats. Apakah yaumul ba'ats itu? Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan. Kemudian yang kedua yaumul mahsyar. Apakah yaumul mahsyar di sini? Hari perkumpulan di mana suatu saat manusia akan dikumpulkan di tempat yang luas di mana matahari itu pas ada di atas kepala kita, itu ya. Ya bagus. Kemudian yang ketiga yaumul hisab, artinya adalah hari perhitungan. Kemudian yang panas. keempat yaumul mizan, artinya adalah hari penimbangan. Kemudian yang kelima yaumul jaza, artinya adalah hari Pembalasan. Tuh. Kemudian sekarang apa hikmah kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, manusia selalu mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak. Seperti halnya kemarin Pak Guru lihat itu ketika Mas'ud itu pulang, kan di situ ada sungai. Pak Mas'ud itu masih melelek-lelek terhadap orang yang ada di sungai, itu tidak boleh ya anak ya. Betul banget. Ya, itu. Kemudian ya, yang kedua, yang ketiga adalah hikmahnya itu banyak amal ibadah. Kemudian yang keempat, Kurang 15 menit. Kurang 15 menit. dan yang kelima, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Terus, nah itu. Sekarang Pak Guru memberikan tugas kepada kalian. Itu tugasnya ya. Itu tugas individu dikerjakan nanti. Sekarang dikerjakan sekarang ya. PR, Ada Pak. yang sekarang kalau sudah duluan maka boleh pulang. Pak, saya sudah Pak. Itu ya. Oh ya. Bagus. Pak Mas'ud itu boleh pulang. Ya. Saya lihat sungai lagi saya. Ya. Yang lainnya sudah ya, sudah kumpulkan semua ya.